Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi kisah misteri kali ini adalah kisah nyata yang dialami oleh transmigran asal Indramayu. Sebuah kisah yang sangat kelam dan tragis dan juga memilukan. Dan dari kisah ini semoga kita bisa mengambil hikmah. Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kisah Kelam dan Tragis Transmigran asal Indramayu. Menikah dengan orang yang dicintai tentunya harapan semua orang. Kriteria pilihan tentunya berbeda-beda, walau mungkin ada beberapa poin yang sama. Tujuan menikah tentunya ingin hidup bahagia bersama orang yang dicintai tentunya. Demi cinta, banyak orang rela menderita, bahkan korban nyawa, walau tujuannya bahagia. Seperti halnya dengan sebuah kisah yang saya tulis dalam cerita ini, Rosidi dengan Tarsini memutuskan untuk menikah secara diam-diam karena orang tua Rosidi tidak merestui Rosidi menikah dengan Tarsini. Setelah menikah, pasangan muda itu pun meninggalkan kampung halamannya dengan ikut bertransmigrasi ke Riau tanpa ada yang tahu seorang pun dari keluarga mereka. Tahun 1982 di daerah bagian Siapi-Api Riau, tepatnya di lokasi transmigrasi Desa Rokan 3, Blok B, itu daerah yang saya ingat hingga saat ini. Hidup pasangan muda suami istri yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya dari Indramayu. Mereka hidup bahagia walau jauh dari sanak dan saudara. Di perantauan yang jauh dari keluarga, Rosidi sebagai suami sangat menyayangi istrinya, yaitu Tarsini. Demikian pula sebaliknya. Untuk hidup sehari-hari, Rosidi bekerja keras bertani, bercocok tanam di lahan pemberian pemerintah pada masa Orde Lama. Dan bukan hanya Rosidi, melainkan semua warga desa mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Rosidi serta warga desa yang lain pada masa itu tidak ada kesulitan dalam mengelola lahan, karena memang pemerintah sudah memberikan segala sarana dan prasarana pengelolaan lahan, hingga ke berbagai macam bibit. Pemerintah juga memberikan sandang pangan buat warga desa, hingga warga desa bisa mandiri atau sudah panen dari hasil lahan yang dikelolanya. 2 tahun Rosidi menikah dengan Tarsini, belumlah mendapat momongan. Namun mereka tetap bersabar dan tak mengurangi rasa cinta dan kemesraan yang ada satu sama lainnya. Setiap pagi Rosidi berangkat ke ladang untuk mengelola ladangnya. Karena selain lahan halaman rumah, mereka pun mendapat lahan kebun seluas 2 hektar. Dan saat itu Rosidi mengelola lahan itu dengan menanam padi dan tanaman keras. Pagi hari Rosidi berangkat sendiri ke ladang, dan menjelang siang, Tarsini menyusul dengan membawa bekal makan siang untuk Rosidi. Demikian mereka berdua setiap hari bahu-membahu dalam menjalani hidup. Dek, kalau suatu saat kita punya anak, mau kasih nama apa ya? Di sela istirahat makan siang, tiba-tiba saja Rosidi bertanya tentang kelak jika mereka mempunyai anak, akan diberi nama apa? Hahaha, Kakang, ada-ada saja. Tarsini bukannya menjawab pertanyaan suaminya, justru ia tertawa terbahak merasa lucu dengan ucapan suaminya. Alah Kang, aku aja belum hamil, gimana bisa kita punya anak? Ujar Tarsini sambil tertawa. Mendengar ucapan istrinya, Rosidi ikut tertawa. Ya siapa tahu besok atau lusa adek hamil. Rezeki kan Gusti Allah yang atur. Di sela tawanya Rosidi berkata, Amin ya Rob. Tarsini mengaminkan ucapan Rosidi. Dek, kita pulang yuk. Soalnya Kakang capek kali hari ini kerjanya. Rosidi mengajak pulang istrinya dan tidak berniat melanjutkan kerja selepas makan siang tadi. Tarsini pun mengiyakan, tanda ia pun setuju. Dan mereka pun akhirnya pulang ke rumah. Di pagi yang sangat segar dan indah,
embun pagi masih terlihat putih menggumpal di udara. Kicau burung bersautan seakan bergembira menyambut datangnya hari. Terlihat warga desa mulai beriringan berjalan hendak pergi ke ladang. Namun ada juga yang hanya bekerja di halaman rumah masing-masing. "Dek, Kakang berangkat dulu ya." Pagi itu Rosidi berpamitan kepada istrinya hendak ke ladang. "Kang, kalau bisa hari ini jangan ke ladang ya. Aku kan lagi kurang enak badan nih." Rengek Tarsini melarang suaminya agar tak pergi ke ladang karena ia merasa tidak enak badan. Tarsini memang sepulang dari ladang kemarin merasa tidak enak badan. Tarsini mengeluh sakit kepala dan perutnya mual, hingga beberapa kali ia pun muntah. "Gini saja ya, Dek. Kakang pergi ke ladangnya sebentar saja. Sebelum siang Kakang pulang. Karena kalau Kakang tak ke ladang, gimana dengan padi kita yang sebentar lagi mau panen?" Rosidi tetap mau pergi ke ladang dan berjanji tidak akan lama. Tarsini pun akhirnya setuju dan Rosidi pun berangkat. Setelah Rosidi berangkat ke ladang, Tarsini pun masuk kembali ke kamarnya. Ia kembali membaringkan tubuhnya di kasur karena ia saat itu benar-benar merasa pusing dan mual-mual. Akhirnya Tarsini tertidur. Jam 10 pagi Tarsini terbangun karena ia mendengar suara ketukan di pintu depan rumahnya. Dengan tubuh terasa lemah, Tarsini bangkit dari kasurnya. Lalu ia keluar dari kamar dan membuka pintu depan. Sambil membuka pintu itu, Tarsini pun sambil berkata, "Udah pulang ya, Kang?" ujarnya. Namun di depan pintu itu, Tarsini tidak melihat suaminya. "Kang, Kang." Tarsini memanggil suaminya, namun tak ada jawaban. Tarsini pun menutup kembali pintu depan, lalu ia pun berjalan menuju pintu dapur dan membukanya. Karena ia pikir mungkin suaminya lewat pintu belakang. Namun tetap ia tak menjumpai suaminya. "Apa aku bermimpi ya?" gumam Tarsini bicara sendiri. Tarsini memutuskan untuk memasak karena memang ia harus masak buat makan suaminya nanti sepulang dari ladang. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Namun suaminya belum juga pulang dari ladang. Padahal tadi pagi suaminya berjanji tidak akan lama. Namun Tarsini tetap berpikir positif. Mungkin dia lupa keasikan kerja, pikir Tarsini. Setelah selesai memasak buat suaminya, ia pun kembali istirahat di kamarnya. Waktu menunjukkan pukul 4 sore, Rosidi belum pulang juga dari ladang. Tentunya perasaan Tarsini mulai resah. Ia khawatir takut terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap suaminya, karena suaminya tidak pernah hingga sesore ini belum pulang dari ladang. Tarsini keluar rumah dan mendatangi rumah tetangga 3 rumah dari rumahnya. "Assalamualaikum, Umi, Mi." Tarsini mengucapkan salam dan memanggil tetangganya itu. "Waalaikumsalam." Tak lama berselang dari dalam rumah itu, terdengar suara menjawab salam dari Tarsini dan pintu rumah pun dibuka. "Ada apa, Dek?" tanya pemilik rumah itu yang seorang ibu-ibu. "Mi, Kang Rosidi belum pulang dari ladang dari pagi tadi, Mi," ujar Tarsini dengan raut wajah khawatir kepada ibu pemilik rumah yang biasa dipanggil Umi. "Loh, biasanya adek kan pergi bareng ke ladang?" tanya Umi ke Tarsini. "Iya, Mi, aku 2 hari ini gak enak badan. Kepalaku pusing dan perutku mual, Mi. Jadi aku gak ikut ke ladang," jawab Tarsini. "Mi, bisa gak minta tolong ke bapak susulkan Kang Rosidi ke ladang? Aku khawatir ada apa-apa sama suamiku. Karena gak biasanya dia belum pulang sampai sore gini, Mi." Tarsini meminta tolong ke suami Umi untuk menyusulkan suaminya.
Singkat cerita, akhirnya Umi menyampaikan kepada suaminya untuk menyusul Rosidi ke ladangnya. Dan suami Umi pun berangkat dengan 2 orang tetangga lainnya menyusul Rosidi ke ladang. Ladangnya Rosidi memang tidak terlalu jauh, kira-kira 2 km dari rumahnya. Namun pada saat itu, masih banyak hutan belantara di sekeliling desa itu. Makanya warga desa paling lama jam 3 sore sudah kembali ke rumah masing-masing dari ladang. Pertimbangan takut karena masih banyak binatang buas di area hutan. Tarsini masih menunggu di rumah Umi. Ia belum mau kembali ke rumahnya sebelum suaminya pulang. Menjelang maghrib, suaminya Umi dan 2 tetangganya pun kembali dari menyusul Rosidi. Namun tidak terlihat Rosidi bersama mereka. Tentu saja hal itu membuat Tarsini semakin risau. "Mana suamiku? Kok nggak ikut pulang, Pak Ustadz?" Tanya Tarsini kepada suaminya Umi, yang ternyata di desa itu sebagai ustadz. "Saya dan teman-teman tak menjumpai suamimu di sana, Dek. Kami sudah mencarinya dan memanggilnya, tapi dia nggak ada. Berhubung hari sudah hampir maghrib dan gelap, kami memutuskan untuk pulang karena kami tidak bawa senter dan senjata apapun," tutur Pak Ustadz. "Jadi suamiku kemana ya?" Tarsini saat itu bukan cuma khawatir, ia mulai menangis. Umi berusaha untuk menenangkan Tarsini agar tetap tenang. "Tenang dulu ya, Dek. Habis sholat maghrib nanti saya umumkan di masjid. Dan kita cari bersama ya." Demikian Pak Ustadz berkata dan berjanji akan melakukan pencariannya setelah maghrib. "Iya Pak Ustadz, aku minta tolong ya," jawab Tarsini sambil menangis. Singkat cerita, setelah sholat maghrib, diumumkan oleh Pak Ustadz perihal belum pulangnya Rosidi dari ladang. Semua warga desa kompak malam itu juga mencari Rosidi di ladang dan sekitarnya. Masing-masing warga membawa obor atau senter sebagai penerangan. Selain itu, warga pun masing-masing membawa senjata tajam sebagai perlindungan dari segala hal yang mungkin sewaktu-waktu diserang binatang buas di ladang dan di hutan. Mulai memasuki area kebun dan hutan, warga sudah memukul pentungan dari bambu sambil memanggil nama Rosidi. Namun warga belum juga menemukan Rosidi di ladangnya. Warga terus menyisiri ladangnya Rosidi hingga memasuki area hutan. Tiba-tiba saja terdengar suara geraman seperti suara harimau atau apalah. Intinya warga yakin itu suara binatang buas. Mendengar suara geraman itu, sontak warga terkejut, bahkan ada rasa takut. "Bapak-bapak agar lebih tingkatkan lagi kewaspadaan. Saat ini kita berada di dalam hutan," ujar Pak Ustadz mengingatkan. Lalu dengan dikomando Pak Ustadz, mereka pun melanjutkan pencarian dengan suara pentungan dibunyikan lebih keras lagi, hingga terlihat kelebatan warna hitam dan besar melompat dari bawah pohon ke arah semak belukar yang diiringi suara geraman. Melihat hal itu, warga semakin mempercepat langkahnya. Dengan kewaspadaan penuh mengejar kelebatan hitam tadi yang diyakini warga itu seekor beruang besar. Hingga warga berada tepat di bawah pohon besar, di mana beruang besar tadi melompat dan berlari masuk ke tengah hutan. Sejenak warga berhenti melangkah dan memeriksa situasi di area bawah pohon itu. "Pak Ustadz, lihat ini apa Pak?" Tiba-tiba saja dari sebelah kiri pohon seorang warga berteriak memanggil Pak Ustadz, seraya mengarahkan cahaya senternya ke bawah pohon itu. Pak Ustadz pun mendatangi warga itu, yang ternyata Wak Jono yang berteriak. Setelah mendekat, Pak Ustadz dan warga melihat bercak darah yang begitu banyak di sana. Di antara dedaunan kering, tercium bau amis darah yang begitu menyengat. Wak Jono serta yang lainnya terus mengikuti jejak dan percikan darah itu dengan senter masing-masing. "Astagfirullah Pak Ustadz, ini ada bajunya siapa ya? Banyak banget darahnya," ujar Pak Tanari, seraya terus menyorotkan cahaya senternya ke satu titik di sebelah pohon besar itu.
Ia menemukan satu helai pakaian berbahan kaos berwarna biru muda yang terlihat penuh dengan bercak merah darah yang masih basah. Pak Ustadz bersama Pak RT yang saat itu ikut serta terkejut melihat temuan Pak Tanari. Dengan menggunakan kayu sebagai pengait, baju itu ditarik Pak Tanari karena posisinya agak sulit dijangkau dengan tangan. Astagfirullah. Semua warga yang berada di tempat itu beristighfar dan tegang melihat baju itu. Dalam pikiran mereka mulai berpikir dan mengaitkan dengan hilangnya Rosidi. Dengan ditemukan selai baju kaos, warga mulai melebarkan pencariannya di seputar ditemukannya baju itu. Mereka pun mengatur cara pencariannya. Berhubung tengah di dalam hutan dan baru saja terlihat seekor beruang besar di area tersebut. Dengan pertimbangan itulah membagi tugas. Sebagian fokus mencari dan sebagian mengawasi sekitarnya. Jaga-jaga bila tiba-tiba saja ada serangan dari binatang buas. Pak, lihat ini Pak. Terdengar seorang warga berteriak. Sontak teriakan itu mengejutkan sebagian warga lainnya. Lalu beberapa warga mendatangi rekannya yang berteriak tadi. Ya Allah, kasihan kali. Ucap warga yang melihat satu benda yang baru saja ia temukan di semak belukar itu. Warga yang melihat benda bulat yang berlumuran dengan darah itu pun beristighfar. Astagfirullah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Terjawab sudah karena benda yang ditemukan itu adalah sebuah kepala manusia yang tentu saja walau wajah kepala itu penuh dengan darah, namun masih bisa mereka kenali. Itulah kepala orang yang tengah mereka cari, yaitu kepalanya Rosidi. Pak Ustadz, Pak RT, gimana ini jadinya? Tanya Pak Tanari dengan suara bergetar setelah melihat apa yang terjadi. Begini saja bapak-bapak, baju dan kepalanya kita kumpulkan, namun kita coba sisir lagi seputaran sini. Siapa tahu masih ada bagian tubuh Rosidi yang tersisa. Ujar Pak Ustadz dan Pak RT. Singkat cerita, setelah menyisir sekali lagi di seputaran diketemukannya baju dan kepala Rosidi, namun tak juga diketemukan sisa tubuh lainnya. Akhirnya warga memutuskan untuk kembali ke desa. Setibanya di desa, warga berkumpul di rumah Pak Ustadz. Sedikit diceritakan, pada saat itu di desa Trans, struktur desa sudah tidak jelas lagi. Tidak ada kades, juga perangkat lain. Dikarenakan banyak warga desa yang memutuskan bermigrasi lagi ke daerah lain. Dengan pertimbangan sulitnya akses keluar daerah itu, sehingga banyak warga desa yang tidak tahan dan tidak betah tinggal di sana. Yang bertahan tinggal beberapa kakak saja, kira-kira 50 kakak yang tersisa. Dengan demikian, suasana desa itu terasa sangat sepi, karena banyak rumah teran yang kosong, ditinggal begitu saja oleh pemiliknya. Warga berkumpul di rumah Pak Ustadz. Tarsini yang sedari tadi tidak pulang dari rumah Umi, merasa heran dan belum tahu apa yang terjadi. Dia menyampukan pandangannya ke arah kerumunan warga yang berada di depan rumah Pak Ustadz. Ia mencari suaminya. Apakah warga telah menemukan suaminya itu? Karena ia tidak juga melihat suaminya, Tarsini pun mendekati Pak RT dan Pak Ustadz yang saat itu tengah mengobrol, membahas bagaimana cara memberitahu kepada Tarsini bahwa suaminya telah tiada dengan kondisi sangat mengenaskan. Pak, mana suamiku? Kok nggak ada? Tanya Tarsini kepada Pak RT dan Pak Ustadz. Sejenak Pak RT dan Pak Ustadz hanya terdiam. Pak RT memberi isyarat ke Pak Ustadz agar Pak Ustadz lah yang menyampaikan perihal sebenarnya yang telah terjadi kepada Rosidi. Begini dek, kami semua tadi sudah mencari suamimu di ladang kalian, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan suamimu. Lalu kami melanjutkan pencarian ke hutan sebelah utara ladang kalian. Singkat cerita, Pak Ustadz dan Pak RT menceritakan semua yang terjadi dan yang ditemukan. Setelah mendengar penuturan Pak RT dan Pak Ustadz, sontak Tarsini menangis histeris. Lalu ia pun tak sadarkan diri.
Umi beserta ibu-ibu yang lainnya mengurus Tarsini dengan cara memijat-mijat kepala Tarsini sambil menangis turut bersedih dengan yang dialami Tarsini. Di luar rumah, Pak Ustadz dengan dibantu warga mulai membersihkan bagian kepala Rosidi. Setelah bersih, kemudian dikafani layaknya jenazah, dan malam itu juga akan dikebumikan. Namun tentunya menunggu Tarsini sadarkan diri. 1 jam berlalu, Tarsini pun sudah siuman dari pingsannya. Begitu ia siuman, Tarsini kembali menangis. Gusti Allah, kenapa suamiku kau biarkan dimakan binatang buas? Lalu aku dengan siapa lagi di dunia ini, ya Allah? Aku ingin mati saja, ya Allah. Tarsini meratapi nasib hidupnya. Istighfar, Dek, yang ikhlas ya. Semua sudah kehendak Gusti Allah. Ujar ibu-ibu lainnya berusaha menenangkan dan menguatkan hati Tarsini yang saat itu benar-benar terpukul dengan kepergian suaminya dengan tragis. Perlahan Tarsini mulai sedikit tenang, dan setelah Tarsini tenang, Pak Ustadz mendekatinya dan berbicara. Maaf, Dek, saya mau minta izin sama adik. Berhubung kondisi almarhum suamimu tidak memungkinkan jika berlama-lama, rencana malam ini juga kami mau mengebumikannya. Apa adik mau melihat terlebih dahulu? Tapi saya mohon adik harus kuat ya, ujar Pak Ustadz ke Tarsini. Sejenak Tarsini hanya diam, ia hanya menangis. Terlihat kedua matanya sembab karena menangis. Lalu Tarsini menggelengkan kepalanya pelan dan menjawab, Aku nggak sanggup, Pak. Ya udah kebumikan saja suamiku, Pak. Lalu Tarsini menangis lagi. Setelah diizinkan Tarsini, Pak Ustadz pun bersama warga segera berangkat ke area pemakaman yang letaknya di perbatasan desa Blok B dengan Blok C, yang jaraknya hanya 1 kilometer dari rumahnya Pak Ustadz. Jenazah Rosidi pun dikebumikan di sana, walau yang dikebumikan hanya sebuah kepala saja. Setelah dikebumikan dengan penuh haru, warga pun meninggalkan Rosidi dengan tenang. Dan saat itu, Rosidilah yang pertama menghuni area pemakaman di desa itu. Singkat cerita, sepulang dari dikebumikannya Rosidi, di rumah Pak Ustadz terlihat ibu-ibu tengah melaksanakan yasinan. Mereka begitu peduli sesama, walau saat itu hari sudah larut malam, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan tahlil oleh bapak-bapak. Tahlilan meninggalnya Rosidi dilaksanakan di rumah Pak Ustadz selama 7 hari, dan malam itu malam ke-7, Tarsini terlihat mulai mengikhlaskan kepergian suaminya itu. Namun suatu hal wajar jika ia sesekali masih terlihat meneteskan air matanya jika tengah mengingat suaminya yang telah tiada. Atas saran Pak Ustadz dengan Umi agar Tarsini tinggal di rumah mereka, karena kasihan jika Tarsini seorang diri di rumahnya. Pak Ustadz memiliki anak yang lumayan banyak. Saat itu beliau mempunyai 6 anak. Namun anak ke-1 dan ke-2 di Pekanbaru tengah melanjutkan sekolah. Dengan demikian, Tarsini tidak akan merasa kesepian jika berkumpul di rumah Pak Ustadz. Di malam ke-7 tahlilan Rosidi, warga berkumpul di rumah Pak Ustadz, membaca surah Yasin dan berdoa untuk Rosidi. Saat itu, Tarsini terlihat lelah dan minta izin ke Umi untuk membaringkan tubuhnya sejenak di kamar. Di tengah warga dengan husuk membaca surah Yasin, tiba-tiba saja, Kang Rosidi, awas Kang, lari Kang. Warga dikejutkan oleh suara seseorang yang berteriak dari dalam kamar. Sontak warga terkejut dan sejenak menghentikan pembacaan Yasinnya. Umi langsung masuk ke dalam kamar di mana Tarsini tadi berbaring istirahat. Benar saja, ternyata Tarsini sudah terduduk sendiri sambil menangis. "Kenapa, Dek?" tanya Umi dengan lembut, seraya memeluk Tarsini. "Aku bermimpi, Mi. Aku mimpi melihat Kang Rosidi waktu sedang kerja diterkam beruang besar dan diseret ke dalam hutan, Mi," ujar Tarsini sambil menangis. Umi sangat memahami bagaimana perasaan Tarsini saat itu.
Umi berusaha untuk menenangkan Tarsini agar Tarsini tenang dan sabar. Di ruang keluarga, terdengar warga melantunkan kembali pembacaan surat Yasin. Suatu hari, kira-kira pukul 9 pagi, Umi mengajak Tarsini membersihkan ikan. Karena tadi jam 7 pagi, Pak Ustadz dapat ikan banyak dari bubunya. Bubu adalah penangkap ikan yang terbuat dari bambu atau rotan. Dek, ayo bantu Umi bersihkan ikan. Kita buat dendeng aja biar awet. Biar nggak suntuk juga kan? Ajak Umi ke Tarsini. Ayo Mi, jawab Tarsini dengan senang hati. Ia pun sudah mulai bisa tersenyum dan mau mengobrol, alhamdulillah. Umi dan Tarsini pun membersihkan ikan-ikan itu di belakang rumah yang memang dibuat seperti teras. Perumahan trans di desa itu berbentuk rumah panggung karena daerahnya daerah pasang surut air. Sambil membersihkan ikan, Tarsini bersama keluarga Pak Ustadz ngobrol dan sesekali diselingi canda, sehingga dapat mengurangi dukanya Tarsini. Di saat asik membersihkan ikan, tiba-tiba saja Tarsini merasa perutnya mual dan kepalanya pusing hingga ia muntah. Melihat Tarsini muntah, tentu saja Umi khawatir, apalagi seketika wajah Tarsini terlihat pucat. "Kamu kenapa, Dek? Kamu sakit ya?" Lalu Umi memijit-mijit kepala bagian belakang Tarsini dan mengoleskan minyak angin di bagian pelipis serta tengkuknya Tarsini. "Dek, jangan-jangan kamu hamil?" ujar Umi ke Tarsini sambil terus memijit Tarsini. "Masa iya, Mi, aku hamil?" jawab Tarsini, merasa tak yakin jika ia saat ini tengah hamil. "Adik sudah berapa lama nggak halangan, Dek?" tanya Umi lagi ke Tarsini. Karena memang pada saat itu di pedesaan yang jauh dari kota, untuk memastikan seorang wanita hamil, yaitu dari waktu terakhir ia haid, karena tak ada bidan, apalagi dokter, yang ada hanya dukun bayi. "Aku sudah lama, Mi, nggak halangan. Mungkin sekarang masuk bulan ketiga, aku nggak halangan, Mi," jawab Tarsini ke Umi. Maklumlah, pada masa itu di perkampungan, di usia masih sangat muda sudah menikah. Saat itu, Tarsini pun baru berusia 18 tahun. Jadi ia belum paham atau belum mengerti bahwa ia tengah hamil atau tidak. "Oh alah, Dek, kamu ini sedang hamil. Pantesan kamu sering mual," tutur Umi ke Tarsini. Mendengar penuturan Umi yang mengatakan ia hamil, Tarsini terlihat termenung, lalu ia menangis. "Loh, kok nangis? Seharusnya adik bahagia, Dek," ujar Umi dengan lembut ke Tarsini. "Iya, Mi, aku bahagia, tapi aku sedih juga. Karena 2 hari sebelum Kang Rosidi meninggal, dia bilang sama aku waktu di ladang, kalau nanti kami punya anak, mau dikasih nama apa?" ujar Tarsini ke Umi di tengah isak tangisnya. Sesaat Umi terdiam, tak terasa bening air matanya Umi pun menetes. Tentunya sesama wanita turut merasakan kesedihannya Tarsini. "Yang sabar ya, Dek. Adik harus jaga kesehatan, biar adik dan anak yang ada di dalam kandunganmu sehat, ya," ujar Umi memberi semangat Tarsini. Hari demi hari terus berjalan, tak terasa usia kandungan Tarsini menginjak usia 9 bulan. Perut Tarsini pun terlihat besar. Sore itu Tarsini meminta izin ke Umi, malam nanti ia hendak tidur di rumahnya, dengan alasan merasa rindu dengan rumahnya. Ya, selama ini semenjak suaminya meninggal, Tarsini tinggal bersama keluarga Pak Ustadz dan Umi. Namun sesekali ia pulang ke rumahnya dan malam hari Tarsini tidur di rumah Pak Ustadz. "Mi, nanti malam aku tidur di rumahku ya, Mi. Kangen rasanya aku, Mi, dengan Kang Rosidi," ujar Tarsini ke Umi, yang saat itu tengah mengangkat ikan-ikan yang sedari pagi dijemur supaya kering. Mendengar Tarsini meminta izin untuk bermalam di rumahnya, Umi sedikit terkejut dan menghentikan kegiatannya. Lalu Umi memandang Tarsini dengan raut khawatir. "Aduh, Dek, gak usah.
adik lagi hamil besar loh. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Jawab Umi mengkhawatirkan dan melarang Tarsini. Gak apa-apa Mi, nanti aku minta temenin sama Dayat aja ya Mi. Jawab Tarsini ke Umi, meyakinkan bahwa ia gak akan kenapa-kenapa dan akan ditemani Dayat, anak laki-laki Umi yang saat itu masih berusia 6 tahun. Singkat cerita, karena Tarsini memaksa dan mengatakan akan minta ditemani Dayat, Umi pun mengizinkannya. Sebelum berangkat ke rumahnya, terlebih dahulu Umi menggorengkan pisang dan ubi talas, beberapa potong untuk Tarsini dan Dayat. Takutnya malam nanti lapar, gak ada yang bisa mereka makan. Dan sebelum maghrib, Umi pun mengantarkan Tarsini dan Dayat ke rumahnya Tarsini, yang memang tidaklah terlalu jauh, kira-kira 100 meter dari rumah Umi. Sesampainya di depan rumah Tarsini, pintu pun dibuka Tarsini. Terasa sepi dan pengap. Maklumlah, rumah itu lumayan lama tidak terurus dan kosong semenjak kepergian Rosidi. Setelah membantu Tarsini menyapu rumahnya, serta menghidupkan beberapa lampu templok, Umi pun pamitan, dan sebelum pergi Umi berpesan ke Tarsini, "Dek, sebelum tidur, adik sholat dan mengaji dulu ya, walau cuma selembar. Jangan lupa berdoa ya. Nanti malam kalau bapak sudah pulang dari pengajian, kami kemari." "Iya Mi, makasih banyak ya Mi," jawab Tarsini, lalu Umi pun pulang. Tarsini pun sudah menganggap Umi sebagai ibunya, karena memang ia jauh dari keluarga. Pak Ustadz malam itu tengah menghadiri pengajian di masjid. Walau warga desa itu tinggallah sedikit, namun Pak Ustadz seminggu 2 kali mengadakan pengajian. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, Pak Ustadz bersama 1 orang anak laki-lakinya yang bernama Deden, yang saat itu berusia 9 tahun, berjalan kaki menuju pulang dari masjid. Setibanya di rumah, Pak Ustadz langsung makan, karena memang sore tadi beliau belum makan. Sambil menemani bapak makan, Umi mengajak ngobrol. "Pak, setelah makan ini kita ke rumah Tarsini yuk. Umi khawatir sama dia. Soalnya dia kan lagi hamil besar," ujar Umi ke bapak. "Ayolah," jawab bapak singkat. Di rumah Tarsini, seperti pesan Umi sebelum tidur harus sholat sunnah dan mengaji dulu, Tarsini pun beranjak dari kamarnya menuju dapur. Karena kamar mandinya berada di dekat dapur, setelah membetulkan selimut Dayat yang sedari tadi tertidur pulas, Tarsini masuk ke dalam kamar mandi. Setelah buang air kecil, ia pun berwudu. Setelah itu, ia membuka pintu kamar mandi dan hendak ke kamarnya lagi. Namun baru saja ia membuka pintu kamar mandi dan hendak melangkah keluar, pandangan matanya tertuju ke sudut ruang dapurnya. Ia melihat sesuatu yang bergerak. Di temaramnya cahaya lampu templok, samar ia melihat benda bulat bergerak menggelinding seperti bola kaki mendekat ke arah kakinya yang saat itu hendak keluar dari kamar mandi. Tarsini dengan menyipitkan bibir matanya untuk memperjelas pandangannya ke arah benda yang menggelinding ke arahnya itu, dan berhenti berjarak 1 meter dari kakinya. Begitu benda itu terlihat di hadapannya, tentulah Tarsini bisa melihat dengan jelas benda apa itu. "Astagfirullah." Tarsini beristighfar, matanya terbelalak menatap benda itu, tubuhnya terasa lemas. Ya, Tarsini kini sedang berhadapan dengan benda yang ia tahu. Benda itu kepala suaminya, tengah menghadapnya dengan muka pucat kebiruan. Kedua bola matanya berwarna putih semua. Dari mulutnya terdengar seperti suara ngorok, layaknya suara sapi yang tengah dipotong lehernya. Tarsini tak bisa berkata-kata, ia hanya terpaku. "Bruk!" Tarsini terkulai dan terjatuh di depan kamar mandi dengan posisi terduduk, hingga tidak sadarkan diri. "Tok tok tok, Assalamualaikum. Dek Tarsini." Selesai makan dan minum, sesuai rencana Umi dan Pak Ustadz akan datang melihat Tarsini dan Dayat. Namun beberapa kali mengetuk pintu dan memanggil, tapi tak ada jawaban. "Pak, dobrak aja pintunya. Perasaan Umi gak enak nih,"
Gak mungkin walau orang sedang tidur tidak mendengar ketukan dan panggilan. Ujar Umi kepada Ustadz, khawatir akan Tarsini. Pak Ustadz pun setuju. Bro, Sekali dobrakan pintu kayu itu pun terbuka lebar. Seketika itu juga Umi dan Pak Ustadz langsung masuk dan memeriksa. Umi masuk ke kamar Tarsini, namun Umi hanya mendapat Hidayat yang tengah menangis. Mungkin terbangun dan terkejut karena suara dobrakan pintu tadi. Pak, Tarsini nggak ada di kamarnya. Ujar Umi ke Pak Ustadz sambil menggendong Dayat kecil. Coba cek di dapurnya. Ujar Pak Ustadz sambil melangkah menuju dapur. Astagfirullah. Mi, lihat ini. Teriak Pak Ustadz ke Umi dari dapur. Umi pun segera mendatangi Pak Ustadz. Betapa terkejutnya Umi begitu melihat Tarsini sudah terkapar di depan pintu kamar mandi itu. Terlihat darah segar dari pangkal pahanya. Ya Allah Pak, gimana ini? Ujar Umi panik. Mi, bersihkan saja Tarsini. Bapak mau panggil Wak Jono ya. Ujar Pak Ustadz ke Umi, lalu Pak Ustadz keluar dari rumah Tarsini dengan tergesa-gesa. Setelah menurunkan Dayat dari gendongannya, Umi pun segera membersihkan tubuh Tarsini, terutama bagian yang banyak mengeluarkan darah. Diberi sabun dan dibersihkan. Umi meraih selai handuk yang tergantung di dinding kamar mandi itu, lalu dibalutkan ke tubuh Tarsini. Tak lama berselang, Pak Ustadz dan Wak Jono kembali, kemudian mengangkat tubuh Warsini dari dapur dan dibawa ke ruang depan. Umi mengambil minyak kayu putih dari meja yang ada di dalam kamar Tarsini, lalu dioleskan di hidung Tarsini, serta bagian pelipisnya. Kemudian Umi memijat kepala Tarsini. Saat itu Pak Ustadz dalam diam berpikir bahwa Tarsini baru saja mendapat gangguan dari sebangsa jin. Karena ketika Pak Ustadz baru masuk dapur tadi, melihat benda bulat bergerak menggelinding ke sudut ruang dapur yang gelap. Wak, tolong ambilkan air putih segelas di dapur. Pinta Pak Ustadz ke Wak Jono yang sedari tadi ia hanya terdiam. Lalu Wak Jono beranjak ke dapur dan tak lama ia pun kembali dengan membawa segelas air. Dengan tangan gemetaran, Wak Jono menyerahkan segelas air putih itu ke Pak Ustadz. Dengan suara pelan Pak Ustadz membaca doa, yang terlebih dahulu gelas yang berisikan air putih itu didekatkan di bibirnya. Tak lama Pak Ustadz membacakan doa pada air putih itu, kemudian diserahkan ke Umi. Usapkan air ini ke mukanya dan bagian kepalanya, lalu minumkan walau sedikit. Ujarnya ke Umi, dan Umi pun melaksanakan perintah Pak Ustadz. Beberapa menit kemudian, terdengar suara erangan lemah. Ya, Tarsini sudah siuman dari pingsannya. Melihat Tarsini sadar, Umi sangat senang. Sambil menangis dipeluknya kepala Tarsini di pangkuannya. Alhamdulillah kamu sudah sadar, Dik. Ucap Umi sambil terisak sedih. Pak, kita bawa pulang ke rumah kita saja Tarsini. Kasihan kalau di sini. Pinta Umi ke Pak Ustadz. Iya Mi, tapi sebentar lagi ya, biar Tarsini agak lebih kuat. Karena sekarang dia masih lemah. Jawab Pak Ustadz setuju. Singkat cerita, setelah Tarsini terlihat agak kuat, Tarsini pun dibawa pulang ke rumah Umi dan Pak Ustadz. Tarsini dibimbing oleh Pak Ustadz dan Wak Jono. Setibanya di rumah Umi, Tarsini pun dibaringkan di dalam kamar dan ditunggu Umi. Umi memang menyayangi Tarsini dengan segala permasalahannya. Pak Ustadz dan Wak Jono duduk di teras depan sambil mengobrol. Dan Teh Nunung, anak ketiga Pak Ustadz dan Umi yang saat itu berusia 15 tahun, membuatkan 2 gelas kopi hitam dan membawakan sepiring pisang goreng. Pak Ustadz, saya rasa Tarsini tadi dapat gangguan, ujar Wak Jono membuka obrolan. Mendengar ucapan Wak Jono, Pak Ustadz mengerutkan kening seraya menatap Wak Jono. Maksud Wak Jono? Pak Ustadz bertanya agar memperjelas ucapan Wak Jono yang mengatakan Tarsini mendapat gangguan. Maksud saya, Tarsini diganggu makhluk halus Pak Ustadz. Karena sewaktu saya ke dapur rumahnya Tarsini,
Saya melihat kepala manusia di meja, jawab Wak Jono. Iya sih Wak, saya pikir Wak Jono nggak melihatnya. Tapi saya mohon Wak Jono jangan bercerita ke siapapun ya. Takutnya jadi fitnah, kasihan Rosidi. Tutur Pak Ustadz dengan suara pelan. Karena itu perbuatan jin yang sengaja memperdaya keimanan manusia. Sambung Pak Ustadz lagi. Mendengar penjelasan serta pesan Pak Ustadz, Wak Jono menganggukkan kepala, tanda ia mengerti. Semenjak ditemukan pingsan di rumahnya, Tarsini nyaris tak pernah sehat. Ia selalu mengeluh sakit pada bagian perutnya. Hingga pada suatu malam, sakit yang ia alami sangatlah tak tertahankan lagi. Tarsini teriak-teriak kesakitan. Lagi-lagi Wak Jono lah yang saat itu bisa dimintai tolong. Karena selain rumahnya paling dekat, beliau juga memang sangat baik dan peduli dengan sesama. Wak Jono yang saat itu tengah main di rumah Pak Ustadz segera pergi menjemput dukun bayi. Karena mungkin Tarsini saat itu mau melahirkan walau belum saatnya. Singkat cerita, dukun bayi pun tiba di rumah Pak Ustadz. Seorang ibu-ibu separuh baya. Dengan segera ia langsung melihat Tarsini dan memeriksanya. Tak lama berselang, dukun bayi itu memberitahu Umi bahwa bayinya harus segera dikeluarkan, walau belum saatnya. Karena menurut dukun bayi itu, bayi yang ada di dalam kandungan Tarsini sudah tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkin saja bayinya sudah meninggal di dalam. Kemudian setelah berunding antara Umi dengan Pak Ustadz, akhirnya menyetujui saran dari dukun bayi itu. Lalu dukun bayi itu membuat ramuan yang diseduh dengan air panas. Setelah ramuan itu agak dingin atau hangat-hangat kuku, ramuan itu diminumkan ke Tarsini. Tak memakan waktu lama, terlihat ramuan yang diberikan dukun bayi itu bereaksi. Tarsini mulai berteriak kesakitan. Saat itu, Umi tak beranjak sedikit pun dari kepala Tarsini. Sesekali ia mengusap keringat dari wajah Tarsini. Sementara dukun bayi itu dengan cekatan membantu persalinan Tarsini. Dan akhirnya jabang bayi itu pun keluar dari rahim Tarsini. Tak ada tangisan, tak ada gerakan dari bayinya Tarsini. Dan Tarsini pun saat itu tak sadarkan diri. Umi terpaku melihat bayinya Tarsini yang tidak menampakkan tanda-tanda kehidupan. "Bu, bayinya sudah meninggal ya?" tanya Umi ke dukun bayi itu dengan suara bergetar. Dengan suara pelan, dukun bayi itu menjawab, "Iya Bu Ustadz, sepertinya sudah lebih dari 2 hari." Dukun bayi itu dengan cepat membersihkan dan memandikan bayi Tarsini yang sudah menjadi mayat itu. Setelah Tarsini dan bayinya dibersihkan, Umi memanggil Pak Ustadz yang saat itu berada di teras depan bersama Wak Jono. "Pak, masuk dulu sebentar. Tarsini sudah melahirkan." Mendengar Tarsini sudah melahirkan, Pak Ustadz secara bersamaan dengan Wak Jono berucap syukur. "Alhamdulillah. Anaknya laki-laki atau perempuan nih?" tanya Pak Ustadz ke Umi. Lihat dulu Pak sini," jawab Umi tergagap karena panik. Pak Ustadz pun tanpa banyak tanya lagi langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar yang diikuti Wak Jono di belakangnya. Begitu tiba di dalam kamar dan melihat kondisi bayi Tarsini, seketika Pak Ustadz terkejut dan beristighfar. "Astagfirullah." Lalu ia perlahan mendekati bayi yang telah tak bernyawa itu dengan tatapan sedih. Bagaimana tidak Pak Ustadz tidak sedih melihat kondisi bayi itu. Bayi mungil yang berjenis kelamin laki-laki itu telah tak bernyawa, dengan hampir seluruh badannya membiru. Dengan suara bergetar Pak Ustadz berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Kemudian Pak Ustadz menutup jenazah bayinya Tarsini dengan selimut. Kemudian pandangan Pak Ustadz beralih ke tubuh Tarsini yang saat itu belum sadarkan diri. Kemudian Pak Ustadz keluar dari kamar itu. Dan tak lama berselang, ia pun kembali ke kamar itu dengan membawa segelas air putih di tangannya. "Mi, usapkan air ini ke seluruh badannya. Kemudian minumkan walau sedikit," perintah Pak Ustadz ke Umi, lalu menyerahkan air itu ke Umi yang sedari tadi duduk di samping kepala Tarsini.
Setelah menyerahkan segelas air putih itu ke Umi, lalu beliau dan Wak Jono pun keluar kamar dan duduk di ruang keluarga. Singkat cerita, terdengar oleh Pak Ustadz dan Wak Jono suara tangisan pelan dari kamar. Pak Ustadz belum sempat bertanya, Umi muncul dari balik pintu memberitahu bahwa Tarsini sudah sadar. Lalu Pak Ustadz berdiri dari duduknya dan beranjak melangkah ke kamar. Alhamdulillah kamu sudah sadar, Dik, ucap Pak Ustadz merasa lega. Dengan tatapan sayu, Tarsini memandang Pak Ustadz, lalu dengan suara lirih dan mengalihkan pandangannya ke Umi yang ada di dekatnya dan menanyakan anaknya. Mi, mana anakku? Tanya Tarsini ke Umi. Mendapat pertanyaan itu, tentu saja Umi bingung harus menjawab apa. Umi melirik ke Pak Ustadz, dan Pak Ustadz memberi isyarat agar Umi tidak menjelaskan saat ini. Anakmu sedang dimandiin sama Bude, jawab Umi tergagap. Sekarang adik istirahat saja ya, sambung Umi. Mi, Pak, minta maaf ya sudah menyusahkan Umi sama Bapak. Terima kasih sudah sayang sama aku. Dengan suara lirih, Tarsini berbicara kepada Pak Ustadz dan Umi. Tentu saja kata-kata Tarsini seketika membuat Umi menangis. Jangan ngomong seperti itu, Dek. Umi sama Bapak sudah menganggap kamu anak angkat kami. Kami sayang sama kamu dan tidak pernah merasa direpotkan, jawab Umi sambil memeluk kepala Tarsini dan menangis. Iya Mi, makasih ya Mi, udah sayang sama aku. Tapi sepertinya aku tak kuat lagi Mi, sambung Tarsini dengan suara semakin lirih dan terlihat kesulitan bernafas. Melihat gelagat dari Tarsini, dengan cepat Pak Ustadz mendekati Tarsini dan membisikkan sesuatu yang tentunya membuat semua orang merinding dan sedih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pak Ustadz membisikkan 2 kalimat syahadat di telinga Tarsini. Terdengar suara Tarsini mengikuti bisikan dari Pak Ustadz. Lalu terdengar suara tersedak dari mulut pucat Tarsini. Seketika itu pula ia terkulai tak bernyawa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tarsini menyusul anak dan suami tercintanya dengan tenang. Pak Ustadz menatap tajam tangan serta leher Tarsini yang putih bersih itu. Terlihat urat-urat hijau membayang di balik kulit putih itu, yang beberapa saat kemudian tak terlihat lagi garis urat yang bersembulan tadi. Dengan suara pelan, ia berkata dan diiringi jatuhnya bening air matanya. Betapa sakit dan pedihnya sakaratul maut itu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Demikian yang terucap dari bibir Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz bersama Wak Jono keluar kamar meninggalkan Umi dan dukun bayi yang sedang menangis di dekat jenazah Tarsini dan anaknya. Wak Jono, tolong sekarang juga ke masjid. Umumkan di speaker ya. Pak Ustadz minta tolong ke Wak Jono. Tapi Ustadz, saya nggak bisa. Bagaimana kalau saya ke rumah Pak Tanari saja, minta tolong umumkan. Sejenak Pak Ustadz mengernyitkan keningnya mendengar jawaban Wak Jono yang mengatakan ia tak bisa ke masjid. Lalu, ya sudah, bagaimana baiknya saja Wak, ujar Pak Ustadz, kemudian dengan senter di tangan, karena saat itu waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Wak Jono berangkat ke belakang rumah Pak Ustadz. Kira-kira 30 menit kemudian terdengar suara speaker toa dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah kembali ke rahmatullah, saudari kita Tarsini tutup usia 18 tahun. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, beberapa warga, walau hari masih bisa dikatakan tengah malam berdatangan, baik ibu-ibu, apalagi bapak-bapaknya. Mereka berdatangan dengan masing-masing membawa penerangan, mulai dari lampu Petromax hingga ada yang membawa obor. Dengan demikian, rumah Pak Ustadz di dalam maupun di luar menjadi terang benderang.
Setelah banyak warga berkumpul, kemudian Pak Ustadz mengambil kebijakan agar Tarsini segera dimandikan serta dikafani malam itu juga. Pertimbangan jika besok pagi diurusnya akan menjadi sulit mengurusnya bila jenazahnya sudah mengeras. Kemudian Umi dengan dibantu ibu-ibu lainnya memandikan dan mengkafani jenazah. Setelah selesai, jenazah Tarsini beserta bayinya diletakkan di ruang keluarga. Menunggu pagi baru akan dikebumikan. Malam itu semua warga berkumpul di rumah Pak Ustadz menunggu jenazah yang belum dikebumikan. Malam itu juga terlihat dengan sukarela para warga secara bergantian membaca surah Yasin hingga menjelang waktu sholat fardu subuh. Di pagi harinya, di rumah Pak Ustadz hampir semua warga yang tersisa di desa itu berkumpul, bahu-membahu mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman jenazah Tarsini dan putranya hingga ke penggalian liang lahat. Pagi itu pula, cuaca di desa itu tampak mendung. Walau pagi telah tiba, namun sang mentari tak kunjung jua menampakkan sinar terangnya. Rintik gerimis turun membasahi bumi secara perlahan, seakan bumi pun ikut merasakan kesedihan. Setelah mendapat info dari pemakaman bahwa liang lahat sudah siap, jenazah pun dimasukkan ke dalam keranda, kemudian diangkat dan diletakkan di depan teras rumah Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz menyampaikan sedikit pesan kepada warga yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini telah terjadi lagi bukti janji serta kekuasaan Allah bahwa setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini akan mengalami yang namanya kematian. Saat ini, di hadapan kita, putri dan cucu angkat saya mendahului kita semua menghadap Sang Ilahi. Semoga dengan ini kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakit dan pedih. Dengan demikian, semoga bisa kita jadikan pelajaran agar bisa menjaga serta lebih meningkatkan lagi keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah penyampaian pesan dan permohonan maaf serta ucapan terima kasih kepada semua warga, kemudian diakhiri dengan doa bersama. Dengan diiringi takbir, jenazah pun diangkat dan dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Di lokasi pemakaman, jenazah pun segera dikebumikan dengan posisi makam Tarsini berdampingan dengan makam suaminya dan bayinya di antara makam Rosidi dan Tarsini. Kini terbaring dengan tenang satu keluarga kecil di area pemakaman desa itu. Setelah pemakaman selesai, para warga pun kembali ke rumah masing-masing dan akan dilanjutkan tahlilan. Mulai nanti malam selama 7 hari di rumah Pak Ustadz. Di saat malam tahlilan ke-7, meninggalnya Tarsini dan putranya. Setelah pembacaan surat Yasin dan diakhiri doa, tiba-tiba saja salah satu warga, yaitu Pak RT, angkat bicara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelumnya saya mohon maaf. Insya Allah besok pagi saya dan beberapa warga lainnya akan meninggalkan desa ini. Karena sepertinya desa ini tidak bermasa depan yang baik. Dan saya sendiri besok pagi mau kembali saja ke Jawa. Dan teman-teman yang lainnya sudah mencari lokasi masing-masing di daerah lain. Malam ini saya serta yang lainnya mohon maaf jika selama ini ada salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan kami mohon pamit. Mendengar berita kepindahan sebagian besar warga malam itu, tentu saja membuat Pak Ustadz dan yang tersisa terkejut sekaligus merasa sedih. Namun apa boleh buat, inilah kehidupan. Esok paginya, terlihat warga berbondong-bondong menuju dermaga desa untuk meninggalkan desa itu untuk selamanya, dan meninggalkan keluarga Pak Ustadz, serta 7 kakak lainnya di desa yang pada awalnya berjumlah ribuan kakak itu. Suatu malam yang begitu hening, ditambah turunnya hujan, walau tidaklah deras, namun cukup membuat suasana desa tertinggal itu terasa mencekam. Terlihat di satu rumah, tengah berkumpul beberapa orang duduk ngariung sambil minum kopi dan merokok. Ya,
Itulah rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz, lalu bagaimana dengan nasib kita ke depannya? Pak Marzuki bertanya kepada Pak Ustadz. Sejenak Pak Ustadz terdiam. Beliau berpikir keras untuk mencari solusi, karena memang di situasi saat itu sangatlah sulit. Tak ada lagi struktur desa yang tersisa. Tentunya tidak ada tempat berkoordinasi. Begini saja, siapa yang mau ikut dengan saya besok pagi? Tanya Pak Ustadz kepada 7 warga yang tersisa. Mau kemana Ustadz? Tanya Wak Jono yang sedari tadi hanya diam sambil merokok. Saya mau ke Pekanbaru. Saya mau mendatangi kantor transmigrasi. Saya akan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Karena desa ini masih tanggung jawab pemerintah. Karena desa ini masih dipimpin oleh KUPT. Jawab Pak Ustadz. Kalau tidak begini saja, yang ikut dengan saya besok pagi Wak Jono saja. Karena Wak Jono tidak punya keluarga. Yang lainnya tolong jaga satu dengan yang lainnya ya. Selama saya dan Wak Jono pergi, dan ini akan memakan waktu lama, sambung Pak Ustadz. Akhirnya semua setuju dengan ide Ustadz, dan esok paginya Ustadz bersama Wak Jono berangkat ke kota Pekanbaru. Sehari, 2 hari, 3 hari, Ustadz dengan Wak Jono belum juga kembali dari kota Pekanbaru. Sementara suasana di desa itu semakin mencekam. Pada siang hari saja binatang-binatang dari hutan mulai berani memasuki area pedesaan. Tentu saja warga desa yang tersisa semakin takut. Ditambah desas-desusnya ada suara-suara aneh ketika malam hari. Siang itu istri Pak Cente dan Pak Tanari bertandang ke rumah Umi hanya untuk mengobrol. Umi, tadi malam dengar sesuatu nggak di luar rumah? Tanya Bu Cente ke Umi. Suara apa, Bu? Umi nggak dengar suara apapun. Jawab Umi sambil terus mengupas ubi talas hendak digoreng. Masa iya, Mi? Udah 2 malam ini seperti ada orang menangis di depan rumah kami. Suara perempuan nangis, Mi. Ujar Bu Cente bercerita penuh ketakutan. Iya, Umi. Malam kemarin juga ada di depan rumah saya. Sambung Bu Marzuki yang baru saja datang, langsung menyambung ucapan. Mendengar cerita dari tetangganya itu, Umi hanya senyum kecut, lalu ia berkata, Udah tenang saja ibu-ibu, insya Allah nggak ada apa-apa. Yang penting terus berdoa dan mengaji saja. Alhamdulillah di rumah saya nggak ada apa-apa kok. Tutur Umi berusaha menenangkan. Ya udah, ayo dimakan goreng talasnya. Daripada cerita yang enggak. Sambung Umi sambil tersenyum ramah. Namun di dalam hati Umi berkata, Ibu-ibu, sebenarnya aku pun mendengar suara tangisan perempuan dan bayi itu. Sambil makan goreng ubi talas, tetap saja yang namanya ibu-ibu masih terus membahas masalah tangisan perempuan dan bayi di depan rumah mereka. Bu, tadi malam jam berapa mendengar suara perempuan menangis itu? Tanya Bu Cente ke Bu Tanari. Walah, aku yang gak sempat lihat jam. Aku langsung masuk ke dalam kamar. Jangankan aku, Bu. Suamiku saja yang laki-laki ketakutan kok. Jawab Bu Tanari seraya bergidik ngeri. Apa itu hantunya Tarsini ya? Tiba-tiba Bu Marzuki berbicara dengan suara berbisik. Mendengar Bu Marzuki mengatakan apa itu hantunya Tarsini, seketika Umi yang sedang menggoreng menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu ia membantahnya. Hus, gak boleh gitu, Bu. Gak baik ngomongin orang yang sudah gak ada. Kasihan dia, Bu. Pungkas Umi dengan suara sedikit ditekan. Mendengar bantahan Umi, ibu-ibu langsung terdiam dan hanya saling pandang saja. Lalu suara siapa, Umi? Karena sebelum Tarsini meninggal di desa ini, gak pernah dengar apa-apa kalau malam. Jawab Bu Cente seakan membenarkan pernyataan Bu Marzuki. Begini saja, seandainya ia pun itu mendiang anak angkat saya, lebih baik kita doakan supaya dia di sana bahagia dan tenang. Jawab Umi supaya mereka tetap berpikir positif saja. Tapi saya yakin itu bukan Tarsini.
melainkan jin yang berusaha menjerumuskan kita supaya kita ketakutan dan akhirnya kita syirik. Sambung Umi lagi. Hari kelima keberangkatan Pak Ustadz dan Pak Jono ke Pekanbaru, masih belum juga pulang. Mi, Bapak kok lama kali ya beli mainannya? Kapan Bapak pulang? Di tengah membalikan ikan-ikan yang dijemur agar cepat kering yang dijemur di halaman rumah, Dayat kecil bertanya ke Umi, kenapa Bapak belum pulang? Karena ketika Pak Ustadz hendak berangkat, Umi mengatakan ke Dayat, jika Bapak pergi mau beli mainan untuk Dayat, agar Dayat tidak mau ikut dan tidak menangis. Iya, sabar ya Yat. Mungkin Bapak belum dapat mobil-mobilannya. Tapi Dayat kemarin bilang minta belikan yang warna merah. Jawab Umi memberi alasan agar anak laki-lakinya itu bersabar. Walau sebenarnya Umi pun mulai bertanya-tanya ke dalam hati kapan Bapak pulang. Tanpa terasa siang pun berganti petang. Seperti biasa, sebelum maghrib Umi memasak makanan buat malam, serta anak-anaknya disuruh masuk ke dalam rumah, menutup pintu, jendela, serta menguncinya. Lampu-lampu minyak dan lentera sudah dihidupkan di teras depan dan belakang. Anak-anaknya pun semua sudah berwudu, persiapan melaksanakan sholat fardu maghrib, dan dilanjutkan dengan mengaji atau membaca Al-Quran. Selesai mengaji, Umi beserta anak-anaknya baring-baring di ruang keluarga. Karena memang semenjak Bapak ke Pekanbaru, mereka memilih tidur bersama di ruang keluarga. Tiba-tiba saja, Neneng, adik perempuan Dayat yang saat itu baru berusia 3,5 tahun, menunjukkan telunjuknya ke arah pintu kamar, bekas kamarnya Tarsini. Mi, ada Mbak, ujarnya dengan suara cadelnya. Sontak Umi terkejut, namun Umi tak melihat ke arah yang ditunjuk putri kecilnya itu. Umi membantah ucapan putrinya itu dan menyuruh agar segera tidur saja. Ah, nggak ada nak. Udahlah tidur aja, udah malam nih, ujar Umi dengan suara bergetar. Entahlah bagaimana perasaan Umi saat itu, tapi Umi sosok ibu yang sangat luar biasa tangguh serta bijaksana. Umi pun menidurkan anak-anaknya seperti biasa, didendangkan sholawat Nabi, hingga tak memakan lama anak-anaknya pun tertidur pulas. Setelah putra-putrinya tertidur, kini justru ia sendiri yang tak dapat tidur. Samar terdengar suara tawa perempuan serta kepakan air di bawah rumah. Karena memang saat itu air tengah pasang, dari celah lantai papan terasa angin yang begitu dingin, seperti sengaja seseorang menghembus-hembus dari bawah rumah. Walau sedang tidak tidur, namun Umi enggan rasanya untuk membuka mata, walau hanya sedikit. Karena Umi menyadari saat itu ada yang tengah memperhatikannya dari dalam kamar depan, yang saat itu pintunya tidak tertutup. Mi, mana selimutku Mi? Aku kedinginan. Tiba-tiba saja ada suara lirih memanggil Umi dari belakangnya. Posisi Umi saat itu berbaring miring, menghadap ke dinding sambil memeluk Neneng, membelakangi pintu kamar Nunung, anak ketiganya, dan bekas kamar almarhumah. Mendengar suara seseorang memanggilnya, Umi sedikit pun tak bergeming, karena ia sangat mengenal dengan baik suara itu. Namun tak hanya sampai di situ. Puk! Jantung Umi terasa berhenti berdetak seketika. Tiba-tiba saja Umi merasakan ada telapak tangan yang memegang pada pergelangan kakinya, terasa begitu dingin, sedingin es. Seketika tercium aroma seperti aroma jenazah tengah dimandikan, menyeruak seakan memenuhi ruang keluarga rumah Umi. Dengan tubuh gemetaran serta bulu roma meremang, Umi kini nekat bangkit dari baringnya, lalu ia menguatkan sepenuh hati dan jiwanya. Namun posisinya masih menghadap ke dinding, lalu Umi berkata, "Aku tahu kamu bukanlah Tarsini. Jika kamu jin korinya Tarsini, kenapa kamu lakukan ini pada Tarsini? Kasihan Tarsini, semasa hidupnya sudah menderita, dan sekarang kamu berbuat seolah-olah Tarsini di sana tidak tenang. Aku yakin Tarsini sekarang sudah bahagia, karena dia mati saat melahirkan, dan itu syahid di mata Allah.
Dan jika engkau jin jahat, maka kau akan kuhancurkan. Demikian Umi berkata seraya tangannya meraih gelas di tepi lantai. Lalu dengan satu kali gerakan, Umi berbalik badan sambil menyiramkan air di gelas itu. Begitu Umi membalikkan badan dengan sekali gerakan, begitu jelas Umi melihat sesosok perempuan tengah membelakangi Umi menghadapi pintu kamar bekas Tarsini, dan tentu saja telak mengenai punggung sosok itu. Seketika terdengar suara jeritan yang bisa membuat semua orang bergidik bila mendengarnya. Seketika itu pula, sosok itu menghilang menyisakan kepulan asap putih dan berangsur hilang melalui ventilasi pintu dan jendela rumah itu. Setelah makhluk itu menghilang, sejenak Umi menghela nafas lega sambil terus berzikir dalam hatinya. Lalu Umi berdiri dan melangkah mengambil bungkusan putih yang terletak di meja, dan ternyata itu garam kasar. Setelah berada di tangannya, kemudian Umi menaburkan garam itu ke sekeliling rumahnya di bagian dalam. Setelah selesai, Umi ke dapur dan berwudu di kamar mandi yang ada di dekat dapur itu. Setelah berwudu, Umi kembali ke ruang keluarga. Terlihat anak-anaknya tengah tidur pulas. Kemudian Umi mengenakan mukena dan melaksanakan sholat malam, dan dilanjutkan dengan zikir. Setelah berzikir, lalu Umi berdoa dan berbisik sangat pelan. "Pak, cepatlah pulang jika semua urusannya sudah selesai." Entah apa yang Umi lakukan, mungkinkah cara seperti itu yang dinamakan telepati atau menggerakkan hati seseorang dari jarak jauh? Wallahualam. Di hari ke-7 Pak Ustadz dengan Wak Jono ke Pekanbaru, warga yang tersisa di desa itu semakin resah. Pagi-pagi mereka datang ke rumah Pak Ustadz, namun saat itu yang mereka jumpai hanya Umi dan anak-anaknya. Di pagi yang sungguh saat itu tidak cerah, karena 2 minggu terakhir memang desa itu terus diguyur hujan, walau tidaklah terlalu deras hujannya. Namun cukup membuat suasana hati begitu terasa sedih dan mencekam, apalagi bila malam mulai menjelang. Sahabat sejuta kisah yang paling saya cintai bisa membayangkan bagaimana suasana desa itu. Desa yang luas bisa menampung ribuan kakak, dan saat itu hanya dihuni 8 kakak saja. Tak ada listrik, tak ada komunikasi, bahkan jauh dari segala akses. "Assalamualaikum." Sisa warga yang tersisa datang ke rumah Ustadz. Bukan untuk demo nih, tapi mereka hanya ingin mengadu. Karena memang saat itu hanya Pak Ustadz dan Umi tempat warga bercerita segala keluh kesahnya. Walau saat itu Pak Ustadz dan Umi tergolong masih muda. "Waalaikumsalam." Dari dalam Umi menjawab salam, pintu pun dibuka dari dalam. "Loh, ada apa ini ramai-ramai? Ayolah masuk." Sapa Umi sekaligus mempersilahkan pada tamunya. "Ndak usah Mi, di sini saja kita ngobrolnya," jawab Pak Cente. "Ibu, ayo masuk bantu bikin kopi," ajak Umi ke ibu-ibunya. Lalu ibu-ibu itu masuk ke rumah Umi dan langsung ke dapur. "Oh ya, ada apa nih rame-rame?" tanya Umi membuka obrolan setelah bapak-bapak itu duduk di balai-balai atau teras rumah Umi. "Begini Mi, kira-kira kapan ya Pak Ustadz pulang?" Kini Pak Marsuki yang langsung bertanya ke Umi. Umi dengan senyum menjawab dengan bijak, "Insya Allah Bapak hari ini pulang. Doakan saja beliau selamat dan lancar segala urusannya ya." "Amin." Mereka mengaminkan ucapan Umi. "Cuma Mi, kami datang ke sini mau minta izin untuk menyambung rumah Umi sama Pak Ustadz untuk tempat tinggal kami. Karena kami sudah tidak tahan lagi, setiap malam selalu saja ada gangguan," jawab Pak Marsuki menjelaskan. Sejenak Umi terdiam mendengar keluh kesah serta rencana para warga. Namun dengan tanpa ragu, Umi mengambil keputusan dan menjawabnya. "Ya sudah, jika memang itu yang bisa membuat bapak-bapak tenang dan nyaman, silakan saja," jawab Umi memberi izin. "Tapi Mi, apa sebaiknya nunggu Pak Ustadz datang dulu?" tanya Pak Marsuki lagi. "Tidak usah, biar nanti saya yang bicara sama Bapak." "Oh ya, kapan akan dikerjakannya?" sambung Umi.
Sekarang juga, Mi. Dengan pasti mereka menjawab. Mereka dengan kompak bahu-membahu menyambung rumah Pak Ustadz untuk tempat tinggal mereka dengan pertimbangan, dengan berkumpul mereka bisa saling melindungi jika ada sesuatu hal gangguan. Karena rumah mereka saat itu memang berjauhan, pemikiran mereka menyatu dengan rumah Pak Ustadz, mereka merasa aman. Ya, begitulah pemikiran mereka saat itu. Atas dasar apa, mereka jugalah yang tahu. Menjelang sore, bangunan sudah selesai karena memang pembangunan itu dibuat darurat. Tidaklah dengan model dan desain bagus, yang penting ada tempat tinggal. Sebelum maghrib, mereka mulai angsur-angsur angkat barang pindah ke rumah Pak Ustadz. Lampu-lampu minyak sengaja mereka hidupkan di luar maupun di dalam rumah lebih awal, sehingga lumayan suasana di luar dan dalam menjadi terang ketika malam tiba. Umi hanya tersenyum tipis melihat mereka yang begitu serius menyambut malam. Di ujung jalan, di mana satu-satunya akses jalan keluar masuk desa, terlihat dari jauh 2 orang berjalan kaki memasuki pedesaan yang sepi dan mulai temaram. Karena sesaat lagi siang akan berganti malam. Dengan langkah cepat mereka berdua berjalan, ingin segera tiba di rumah. Peluh membasahi badan karena jarak tempuh dari dermaga lumayan jauh. 2 orang itu, Pak Ustadz dan Wak Jono, telah kembali dari Pekanbaru. Pak Ustadz merasa heran melihat bentuk rumahnya berubah. Ditambah, begitu banyak lampu terpasang, nyaris di sekeliling rumah, pintu dan jendela, tak ada satupun yang terbuka. Assalamualaikum. Pak Ustadz mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Kembali Pak Ustadz sedikit terkejut. Beliau mendengar banyak suara laki-laki di dalam rumahnya. Pintu rumah terbuka, dan yang membuka pintu itu Pak Marsuki. Alhamdulillah ya Allah. Begitu melihat Pak Ustadz yang datang, Pak Marsuki berteriak senang, hingga ia tak malu lagi memeluk Pak Ustadz seraya menangis. Udah, yang tenang. Ayo, masuk dulu ya. Kita sholat maghrib berjamaah dulu. Setelah itu, kita makan dan baru kita ngobrol, ya? Ujar Pak Ustadz menenangkan Pak Marsuki. Setelah melaksanakan sholat fardu berjamaah dan makan malam bersama, mereka bercengkrama. Masing-masing bercerita segala pengalaman sepeninggalan Ustadz ke Pekanbaru. Umi hanya diam, tidak ikut menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Pak Ustadz hanya manggut-manggut mendengar segala keluhan sahabat-sahabatnya itu, lalu ia mulai berbicara. Bapak-bapak semua, yang pertama dan yang paling utama, kita tidak boleh takut dengan gangguan itu. Kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah lebih tinggi derajatnya dari mereka bangsa jin. Dan saya tegaskan, itu bukan Tarsini yang jadi hantu. Karena Tarsini sudah bahagia di sana, insya Allah. Yang kedua, saya mengabarkan bahwa insya Allah 3 hari lagi, kita akan pindah ke daerah Kampar. Di mana itu Kampar? Tak perlu saya jelaskan saat ini. Yang penting daerah itu lebih baik dan aman buat kita. Mulai besok pagi, segera kemas barang yang mau dibawa. Tutur Pak Ustadz memberikan kabar. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kalau tak ada Ustadz, entah bagaimana nasib kami ini. Kami ini bodoh, gak ngerti apa-apa. Ujar mereka dengan penuh haru dan bersyukur atas segala upaya Pak Ustadz yang telah memperjuangkan nasib mereka. Malam itu pun istirahat dan tidur, demikian pula Ustadz dan Wak Jono yang lelah pulang dari Pekanbaru. Pukul 2 dini hari, seperti biasa, selelah apapun Pak Ustadz bersama Umi selalu terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Dan ketika baru saja Pak Ustadz hendak keluar kamar, hendak menuju kamar mandi untuk berwudu, terdengar suara tangisan pilu dari luar rumah. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Demikian ucapan dan suara tangis pilu dari luar rumah berulang-ulang. Mendengar suara itu, sejenak Ustadz terdiam, lalu beristighfar dan berdoa. Setelah tidak terdengar lagi suara apapun, Pak Ustadz melanjutkan langkahnya ke kamar mandi, bersuci. Lalu beliau melaksanakan sholat malam. Malam itu malam terakhir di desa itu, semua barang telah dikemas.
Malam itu pun ibu-ibu memasak banyak yang kira-kira tahan untuk seharian di perjalanan. Bapak-bapaknya setelah mengemasi barang, mereka duduk-duduk di ruang keluarga sambil mengobrol. Tak terasa waktu pun mulai larut malam. Namun entah karena tak sabar lagi esok pagi berangkat atau karena apa, mereka tidak merasakan kantuk. Di luar hujan gerimis terus membasahi bumi. Tiba-tiba saja, tok-tok. Mereka dikejutkan dengan suara ketukan sebanyak 2 kali pada pintu. Sontak mereka yang ada di dalam merasa terkejut, hanya terdiam dan saling pandang, karena mereka yakin tak ada satupun di antara mereka yang tengah di luar. Pak Ustadz memberi syarat agar jangan ada yang membuka pintu itu. Belum lagi rasa takut dan tegang itu hilang. Terdengar suara tangis bayi, seakan memecah kesunyian malam yang mencekam itu. Tok-tok. Kembali pintu ada yang mengetuk dari luar. Situasi saat itu begitu menegangkan. Jangankan ibu-ibu, para bapaknya pun terlihat pucat pasi. Teman-teman, jangan tinggalkan aku. Terdengar kembali suara perempuan menangis pilu dan berkata jangan tinggalkan aku. Dalam situasi menegangkan serta menakutkan, terlihat Pak Ustadz berdiri dari duduknya, lalu beliau mendekati pintu itu. Setelah di depan pintu, Pak Ustadz berdehem 3 kali, entah apa tujuannya, hanya Pak Ustadz yang tahu. Perlahan Pak Ustadz membuka pintu dan melangkah keluar, serta menutup kembali pintu itu dari luar. Setibanya di luar, Pak Ustadz melihat samar sesosok wanita tengah memeluk seorang bayi di dadanya. Wanita itu dengan rambut tergerai basah terkena hujan, hanya dia mematung dengan kepala menunduk. Dengan perlahan tapi pasti, Pak Ustadz mendekati sosok itu, hingga berjarak kira-kira 5 meter dari sosok itu. Lalu Pak Ustadz berkata dengan lembut, namun penuh tekanan, "Wahai jin yang ada di hadapanku, kamu salah sasaran untuk menggoyahkan keimanan kami yang ada di sini. Karena aku tahu kamu bukan Tarsini. Begitu giatnya kamu ingin menjerumuskan kami. Pergi dan jangan kembali, atau dengan caraku agar kamu pergi." Demikian ujar bapak berkata kepada sosok itu. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja makhluk itu tertawa mengikik, hingga terdengar bagai menggema, merontokkan mental yang ada di rumah Ustadz yang saat itu tengah mengintip keluar rumah. Mendengar makhluk itu tertawa bukannya pergi, tentu saja membuat Ustadz kesal. Seketika Ustadz membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba saja terlihat kilatan terang dari langit yang gelap itu. Kilatan petir itu menyambar telak makhluk itu. Terdengar suara jeritan melengking dari sosok itu dan menghilang bagai ditelan bumi. Pak Ustadz menghela nafas lega setelah makhluk itu hilang. Lalu beliau berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, 8 kakak yang berkumpul di rumah itu lalu dilanjutkan sarapan bersama dan dilanjutkan berdoa mohon keselamatan, lanjut bersiap diri. Pukul 6 pagi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Akhirnya, Pak Ustadz beserta yang lainnya melangkah pergi meninggalkan desa itu dengan segala kenangan suka dan dukanya, meninggalkan Rosidi, Tarsini serta bayinya. Selamat tinggal kenangan, selamat tinggal Tarsini. Walau kami tak menjenguk di kuburmu, namun doa kami selalu menyertaimu. Mohon kiranya untuk sahabat sejuta kisah yang saya cintai, limpahkan doa buat tokoh yang ada dalam cerita ini. Karena tokoh yang ada dalam cerita sudah banyak yang sudah menghadap Allah. Semoga mereka diampuni segala dosanya serta diterima segala amal ibadahnya. Amin. Yang sudah nggak ada antaranya Pak Acep Aai, yaitu Pak Ustadz, Nani Hojana alias Umi, Pak Marzuki serta istrinya, Pak Cente, Wak Jono, Rosidi dan Tarsini, Lis Martini, anak dari Pak Ustadz, Ayi Rohaini, juga anak Pak Ustadz. Demikian kisah nyata ini, semoga bermanfaat untuk Anda dan berkenan. Mohon maaf jika banyak kesalahan.
Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.